sangka kau menguasai ilmu hitam Suan. Yi Qinglan, ku beri kesempatan terakhir. Bergabunglah. Hari ini kau takin kebun. Aku pemimpin sekte Lingyun. Mana mungkin kami bekerja sama? Bunuh aku jika bisa. Haha. Tak semudah itu. Telapak hitamku sudah mengenaimu. 5 menit lagi, tubuhmu akan berubah. Aku akan memaksamu, menemanimu semalaman. Hahaha. Jangan ngawur. Ada APA, ada yang tidak beres. Siapa yang datang? Coorer. Hai, Halo. Permisi. Nona babi pencinta stroberi, pesananmu sudah sampai. Tolong ditandatangani. Hah, tak kusangka pemimpin sekte Lingyun. Ternyata jewek imut. Minarik. Pergi jika tak ingin mati. Jangan panggil nama panggilanku. Baik, mengerti. Nona, Bobby. Maaf, tolong tanda tangan pesanan. Pergi sekarang, kau akan selamat. Aku masih bisa lawan dia beberapa menit. Larilah sejauh mungkin. Kalau gitu tanda tangan sekarang. Jika pesanan telat, aku benar-benar mati. Kumohon, Nona, tinggal 30 detik. Konsekuensi keterlambatan serius. Jangan salahkan aku nanti. Hey, Yi Qinglan, aku tak ada waktu. Ku habisi kurir dulu. Nanti lanjut duel. Ini urusan kita. Jangan bunuh orang tak bersalah. Peringatan, pesananmu terlambat. Cepatlah. Peringatan, pesananmu tinewon. tidakkah kau dengar? Keterlambatan punya konsekuensi serius. Sambil simpan kata-kata ini dan perzilah ke barat beritahu Buddha. Kau bisa hancurkan pisau suamiku dengan tangan kosong? Siapa kau sebenarnya? Siapa aku? Dengarkan baik-baik. Pengantar makanan terbaik tahun ini, Pangeran Pengantar Lin Xin. Pangeran Pengantar, kini kederleluan. Jika kau mau bergabung dengan organisasi kami, aku akan membuatmu kaya raya selamanya. Pergilah kau. Biarkan aku lembur, hari ini pasti ku bunuh kau. Ya. Orang ini punya kecenderungan kekerasan serius. Bersediakah kau bermain denganku nanti? Tunggu sebentar. Aku tak ada hubungan dengan keterlambatan pengantaranmu tadi. Oh begitu, jika tidak, kau sudah kebunuh tadi. Kenapa aku selalu sial? Setiap kali selalu ada masalah, bikin pesananku terlambat. Ayah, pulang nanti pasti dihukum lagi. Tunggu dulu. Ada masalah apa lagi? Bukannya sudah kujelaskan, ini bukan urusanmu. Apa maumu? Jangan mendekat. Aku Karakunan. Tolong bantu aku detoksifikasi. Jangan sentuh aku masih perjaka, bahkan belum pernah pegang tangan perempuan. Apa yang kau lakukan? Selesaikan. Tunggu sebentar. Hei, jangan salah paham, kau yang melepas gaun ini sendiri. Aku hanya mengatasi racun di tubuhmu, hanya itu. Kau membantu membunuh musuhku. Terima kasih atas bantuanmu. Jika kau membutuhkanku nanti, kau bisa mencariku. Kau terlalu banyak berpikir. Aku tidak membantumu, semua karena masalah ini, membuat pesananku kedaluarsa, jadi aku harus membunuhnya. Sudah Lara, sebaiknya kau pulang, sudah tengah malam. Perempuan di luar terlalu berbahaya. Saya pada mana? Panjaga sekte Lingyun, Jingong, memberi salam pada Tuan. Memberi salam pada Tuan. Bengan. Penjaga Tuan. Mengapa kau sendiri di mana Xuan Tian? Antuk menjawab Tuan. Xuan Tian ingin menyepi dan berlatih. Jadi datang nanti. Dia pasti sibuk cari uang.
Xian Tian terlalu serakah. Jika terus begini, akan ada masalah. Kenapa ada aura pembunuhan? Ada Musu. Lindungi Tuan. Tenang, jangan panik. Muzu sudah mati. Sudah mati? Musuh itu setengah dewa, kecuali dewa tua di Gunung Zhongnan. Tak ada yang bisa mengalahkannya. Siapa lagi yang bisa membunuhnya? Itu kurir. Apa? Curir? Omong-omong, kalian semua dengar baik-baik. Kalau pesan makanan, harus tanda tangan tepat waktu. Aduh, Grand Master. Kenapa Tuan Muda dihukum segini berat cuma karena lembur? Dulu cuma ENAM kali hukuman lembur buat Tuan Muda. Sekarang sampai 70 kali hukuman. Dia sampai hancurin cincinnya hari ini. Sia-sia banget. Kereta apinya yang sudah ditingkatkan. Sekarang malah balik jadi mobil listrik kecil. Dia pasti dihukum karena kelakuan mesumnya. Susah banget jadi Tuan Muda. Kalian berempat, dengarkan. Dia pasti lagi kesel banget hari ini. Kalian harus tenangin dia nanti. Ya, nanti bisa-bisa dia bikin onar besar. Siap. Beck, Grand Master. Lin Yude. Bagus. Hari ini kamu berhasil. Meski kena denda 99 kali, kamu masih bertahan. Memang enak saya. Lin Yude, aku akan melawanmu. Tuan Muda, penampilanmu keren abis kesambar petir. Tuan, gaya rambutmu sangat menggoda. Tuan, silakan makan pisang. Tuan Muda. Biar saya pijai bahu Tuan. Lin Yude. Anakku sayang, seperti kata pepatah, manusia harus melewati cobaan agar jadi kuat. Kamu terlahir kuat. Banyak yang akan mengejarmu. Kekayaan besar. Semakin banyak rintangan, semakin kaya kamu. Aku nggak percaya, kamu bohong. Katanya aku akan jadi kuat. Kok nggak kerasa? Belum merasa kuat? Lalu yang ngejar-ngejar tadi? Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Lalu kekayaannya? Ok. Ayahmu orang terkaya di dunia. Mulai hari ini, semua hartaku kuberikan padamu. Selama, Tuan. Berantung. Sudahlah, kau beruntung. Apa penyebab semua ini? Aku masih mengantar pesanan, dan selalu tersambar petir setiap kali. Ini keberuntungan macam apa? Jangan bicara begitu. Kau telah menyelesaikan 9,999 pesanan. Selesaikan satu pesanan lagi. Kau bisa berpisah dari petir. Baik, Jika aku bohong, aku jadi anakmu. Ada pesanan baru. Ada pesanan baru. baik, aku percaya lagi. Gadis-gadis, bantu mandi dan ganti baju. Beck, Tuan. Tuan, silakan ikut saya. Ini benar pesanan terakhir? Sin Air, dia belum tahu dirinya kaisar. 10.000 siksaan pesanan. Pesanan terakhir sulit untuk naik ke langit. Jika berhasil, ia akan jadi wujud asli kaisar. Jika gagal, aku khawatir. Tuan tak perlu khawatir. Tuan Muda pasti bisa melewatinya. Exiner, lewati ujian ini. Kaulah kaisar sejati yang bisa membelah gerbang langit. Balas dendam untuk ibumu. Aura kematian sangat kuat di sini. Banyak orang mati di sini. Ayah, sejak kakak pergi, berhenti menyiksanya, ya? Diam, Dr. Shui, beliau ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Pasti ada cara menyelamatkan Nana. Fifi, paman baru kehilangan orang tercinta. Mungkin belum bisa menerima sekarang. Kamu harus mengerti. Tapi kenapa terburu-buru? Apa takut dia akan bangga? Aku sudah menunggu bertahun-tahun. Tak masalah menunggu lebih lama. Permisi, siapa Nona Sunan? Pesanan makanan Anda sudah sampai. Lanshin. Si Weiwei, Kalian saling kenal. tentu saja. Dia teman kuliahku, pecundang sejati. Dulu selalu naksir aku. Tak kusangka ketemu dia di sini. Ternyata tetap pecundang. Sudah aku katakan Wei kenal kurir. Pergi dari sini. Aku tak punya masalah denganmu.
Kamu kenapa sih? Pesananmu hampir kadaluarsa. Cepatlah. Lupakan, malas jelaskan siapa Sunan. Tolong segera tanda tangan. Adikku terbaring di sana. Coba bangunkan dia. Mati. Dasar pecundang, cari alasan buat dekati Wei aja susah. Cari alasan yang masuk akal dong. Orang Odar meninggal malam has makanan? Gak nyambung. Gak nyambung. Ini jelas tertulis Sunan. Lin Xin, cara berpikirmu terlalu dangkal. Coba lihat diri sendiri. Pikir kamu pantas sama aku? Diam. Masih sempat bikin ribut di sini? Dr. Sue, bagaimana? Apa putriku masih hidup? Itu tidak mungkin. Anda kan dokter. Apa tidak bisa berbuat apa-apa? Saya cuma dokter, bukan dewa. Tidak ada mantra kebangkitan. Kok bisa? Nanan tadi baik-baik saja. Tuan, Jangan Terlalu s'est dit. Ini takdir Namnan. Biarkan dia dikremasi. Antar nona ini ke peristirahatan. Tunggu dulu. Dia tidak boleh mati. Paketnya belum ditandatangani. Sengaja kirim masalah di sini? Dia sudah mati. Mau tanda tangan apa lagi? Pesenannya harus ditandatangani sendiri. Mati pun harus hidup lagi buat tanda tangan. Berani, kau monster. Putri saya sudah meninggal. Kau masih mau menodai jasadnya? Tolong pegang dia. Perci, jika ada yang tunda tanda tangan ini, aku belum selesai dengan mereka. Nah, katamu bisa selamatkan dia? Ya, kalau tidak, siapa yang akan tanda tangan? Apa kau gila? Tahukah kau siapa yang di depanmu? Ahli pengobatan Tiongkok. Pasien yang Dr. Sue tak bisa sembuhkan. Kau pikir bisa sembuhkan? Mimpi. Kurasa dia cari alasan untuk berbuat onar. Kukup. Lingxian. Lihatlah keadaanmu sendiri. Aku Sui Wei, wanita kaya. Kurir bau seperti kau. Bahkan tak layak jadi pelayanku. Kurasa ada yang tak beres denganmu. Aku hanya ingin menyelamatkan orang. Mengapa kau buat drama seperti ini? Memang benar aku ngejar-ngejarmu. Jadi penjekatmu. Itu untuk hindari sambaran petir. Jika tak jadi penjekatmu, aku akan kena sambaran petir. Kau mau bikin semua orang mati ketawa? Maksudmu kau tidak mau mengaku? Kau jadi kurir bertahun-tahun untuk hindari petir? Tepat sekali. Sejak kecil aku sering kena sambaran petir. Itu takdirku. Kini jadi kurir adalah takdirku. Sudah. Sampai kapan? Masih bisa tertawa? Tolong keluarkan dia dari sini. Tunggu sebentar. Aku mau tanya sesuatu. Maukah putrimu hidup kembali? Tentu saja mau. Tapi bagaimana mungkin orang mati hidup lagi? Hanya karena tak pernah dengar, bukan berarti mustahil. Katak dalam sumur tak tahu luasnya langit. Kau sebut ahli pengobatan Tiongkok. Itu hanya pertunjukan. Hari ini akan kubuka matamu. Kurang ajar. APA kau sakit, menunda pertolonganku. Hari ini kau takkan kuampuni. Penjemis busik. Berani kau menghina Dr. Sue? Kau tahu siapa dia? Lingxian, Takako Sadar. Dr. Sue hanya dokter biasa. Dengar, orang udik. Dr. Sue, selain ini, masih punya identitas lain. Beliau murid terdekat Master Wantian dari Sekte Linyun. Secte Xuanxian Apaan, Boka, Kali Iniko benar-benar menyentuh kormu. Siapkan peti matimu. Xian Tian, APA apa ini? Itu salah satu 3 sekte besar di Xia Agung. Di bawah pimpinan Master Sekte Ye Qinglan. Mereka punya kekuatan penghancur dunia. Dan Master Swantian adalah yang teratas. Kau dengar aku? Bonsa. Cepat berlutut, sujud, dan minta maaf. Hahaha, apa itu kiri dan kanan? Apa kau tidak waras? Asal ngomong sembarangan. Diam. Beraninyako. Berani kau mencemarkan nama Master Swantian? Mau mati jangan libatkan kami. Mohon bimbingannya, dokter. Dia cuma tukang antar. Tak ada hubungannya dengan keluarga Su. Tuan, lihatlah. Master Swantian. Tolong jelaskan padanya dengan jelas. Ani tak ada sengkat potnya dengan keluarga Su. Bocah kecil, jika hari ini kau mengenaku, kalian semua berlutut, sujud, dan mengakui kesalahan. Aku akan mengakhiri ini. Tapi kau berani mencemarkan nama Sang Master. Hari ini kau harus mati. Perhatian, pesananmu hampir kedaluarsa. Perhatikan. Harap diperhatikan, pesanan Anda hampir kedaluarsa. Baik. Kau benar. Tapi sebelum kau bicara lagi, bisakah kau tunggu aku menyelamatkannya? Jika pesananku kedaluarsa, semua harus dikubur bersamaku.
menyelamatkannya. Kau sekarat, jangan sombong. Hari ini ku beri kau kesempatan. Jika kau benar bisa selamatkan Nona Su, aku, Sue Daolin, akan bersujud dan menyembah. Memanggil Tuan. Jika kau gagal menyelamatkannya, dia dan Nona kedua akan masuk tungku kremasi bersama. Dikubur dengan Nona kedua. Barony, apa yang ku takut, tapi bagaimana jika aku berhasil? Jika kau menyelamatkannya, Li Wenjie akan jadi anjingnya. Menjilat sepatumu sampai bersih. Aku ikut. Jika kau benar selamatkan adikku, aku akan jadi anjingmu. Jangan anggap ini lelucon. Semua yang kami katakan serius. Baik. Bersiaplah mengibas ekor. Ya. Kau pikir pantas pakai jarum emas Sue? Jarum emasku dari besi dingin ribuan tahun. Tak ada tandingannya. Tak ternilai harganya. Kurir bau sepertimu tak pantas. Jarum emas Dr. Sue. Orang biasa saja sudah beruntung melihatnya. Kau pikir mudah bertemu Dr. Sue? Kau seperti kata dalam tempurung. Langit dan bumi. Ayo. Hei Deta. Aku minta bantuan. Bangkit. Nona dia masih hidup. Apa-apaan ini? Ada APA? Nona Song. Pesanan Takaaway siap diantar. Tolong tanda tangan untuk Takaaway. Ah, Nanan, akhirnya kamu sadar. Kamu membuatku khawatir. ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu tadi mati. Berkat tuan muda ini yang menyelamatkanmu. Aku tadi mati? Kalau bukan aku yang menyelamatkanmu, sekarang mungkin sudah dikremasi. Begini ke karamu berterima, Casey pada penyelamat? Hei, benar, maaf. Aku tidak bermaksud. Baiklah, baiklah. Tak perlu banyak bicara. Cepat tanda tangan untuk Takaaway. Take away? Aku tidak pesan. Aku yang pesan Takaaway. Pergi sana. Kau gila. Kenapa tidak pakai HP sendiri saat pesan Takaaway? Kau membuatku sengsara. Tahu? Berikan HP-nya. Permisi, tanganku terpeleset. Wei. Kau membahayakan nyawamu. Bagaimana? Apa jika HP-ku jatuh? Kau tetap harus memukulku? Jika pesanan hari ini terlambat, kau lihat aku tidak membunuhmu atau tidak? Beraninya kau, Wewe. Bukannya kau ingin jadi anjing? Sekarang semua berlutut untukku. Peringatan, pesananmu terlambat. Peringatan, pesananmu terlambat. Sekarang aku serius. Bukan sekedar jadi anjing lagi untukmu. Aneh sekali, di luar cerah. Kenapa ada guru? Bencana besar. Semua akan mati hari ini. Segera pergi ke Gunung Jiufeng. Ayah, cepat. Gunung Jiufeng adalah tempat ajaib. Kau baru meminjam energi langit dan bumi untuk menahan petir. Jika bisa melewatinya, aku punya caraku sendiri untuk membebaskanmu dari belenggu petir. Bagaimana jika gagal? Hancur oleh petir. Aneh sekali, di luar cerah. Mengapa ada guru? Lihat puncak gunung. Ada yang terbang keluar. Apa itu kaisar? Sang kaisar turun. Semua bersujud. Benarkah kabar ini? Siapa bisa mendekati kaisar akan dapat berkah. Siapa Nona Su? Kamu siapa? Ada keperluan apa? Aku diperintah kepala keluarga Lin untuk mengantar undangan pernikahan ke Nona Su. Aku? Saya sudah mengantarkan surat nikahnya, jadi persiapkan diri Anda. Keluarga Lin dari Jiangzhou, tak pernah dengar. Mungkinkah ada kesalahan? Tidak ada kesalahan. Dulu keluarga Su memang dibimbing leluhur keluarga Lin hingga bisa sukses seperti sekarang. Sebagai balasan jasa ini, kita berjanji mengadakan pernikahan. Tak ada keluarga kaya bernama Lin. Mungkin keluarga biasa? Aku tak mau menikah dengan keluarga biasa. Lagi pula ini semua kuno. Hanya orang bodoh yang peduli.
Tapi keluarga Su memang dulu dibimbing leluhur keluarga Lin hingga meraih kesuksesan ini. Leluhur keluarga Lin juga bilang, jika kita mengingkari pernikahan, akan dikutuk. Ya ampun. Apa Bapak benar-benar percaya omong kosong itu? Itu kan sejarah. Masa bisa dikutuk? Bibi benar. Mana ada kutukan, itu cuma rumor. Tapi jika begini, keluarga Su akan dicap sebagai pengkhianat. Saya ada ide, Pak. Kita punya lebih dari satu anak perempuan. Maksudmu? Wei Wei hanya lebih tua 2 tahun dari Nanan. Mana mungkin keluarga Lin tahu siapa putri sulungnya? Siapa putri kedua? Ide Anda sangat hina. Nanan, keluarga Su akhirnya mencapai hari ini. Jika ada pengkhianatan atas nama keluarga kita, jika ini terbongkar, Lalu kau ingin kuhadapi sendiri? Dengar ucapanmu. Vivi adalah saudarimu. Kau adik perempuan. Tak tega lihat kakakmu menderita. Bukan? Vivi adalah wanita yang kusukai. Jika kau tetap memaksanya menikah, itu melawan keluarga Li. Kau sanggup tanggung risikonya? Tenanglah, Tuan Li. Nenek, kau pontakin jen keluarga kita selaka. Bukan? Jika ibumu di sana tahu hal ini, dia pun akan mendukungmu. Kakak, jangan sentuh soal ibuku. Sejak ibu meninggal, perlakuanmu padaku, kau sendiri tahu. Desar, sekarang berani membantah? Ini bukan keputusanmu, akulah yang menentukan. Kau harus gantikan posisi kakakmu. Apa kau benar ingin lawan keluarga Li? Baik, aku setuju. Ini bukan karena takut. Ibu selalu berpesan, jujurlah pada diri. Karena kau ingkar janji. Biarkan Sunan yang urus. Baik, cukup sampai sini. Utusan Kaisar telah tiba. Atas perintah Kaisar, kuserahkan surat pernikahan untuk Nona Su. 3 hari lagi, pesta pertunangan Nona Su dengan Kaisar. Keluarga Su harus siapkan segalanya. Apa? Kaisar akan menikahiku? Haha, putraku memegangnya. Putraku memegangnya. Luar biasa. Luar biasa. Selama, Tuan. Tuan muda selamat dari bencana langit. Mulai sekarang, dia Kaisar sejati. Dia. Tinggal selangkah lagi. Yang mulia maksud gadis takde. Kan? Jangan khawatir. Sudah kuminta kakak kedua dan keempat mengirim surat nikah lagi. Kenapa 2 surat nikah ke keluarga Su? Aku terlalu bersemangat. Surat pertunangan pertama, kurang jelas. Tidak jelaskan identitas Kaisar. Tanggalnya juga tidak jelas. Jadi kuminta kakak keempat kirim salinan lagi. Menikahi putri keluarga Su 3 hari lagi. Dia akan jadi Kaisar sejati. Tuan muda sudah terlalu menderita. Akhirnya bisa balas dendam untuk istri Tuan. Ingat, putraku belum tahu dirinya jadi Kaisar. Jadi sebelum pernikahan, kalian harus tutup mulut. Jangan sampai dia tahu, agar tak ada masalah. Baik, Tuan. Putraku sangat kuat. Kini dia melewati bencana petir lagi. Meski wujud asli Kaisar tak muncul, tapi kekuatannya bisa hancurkan langit bumi. Begitu dia kembali, kalian harus tenangkan dia, atau dia akan melawanku. Tuan muda manquin akan marah besar. Kakak kedua dan keempat tidak ada. Aku tak yakin bisa hadapi kakak ketiga. Jika taktan, tahanlah sebentar. Vegeta dia masak. Jangan bicara apapun. Langsung lepas celananya. Jangan beri kesempatan bernapas. Len, ayah, aku marah padamu. Tuan muda. Ya ampun. Nak, istirahat dulu. Makan tiram biar segar. Udah deh. Jujur deh, lo nyembunyiin sesuatu ya? WK. Bener tebakan lo. Semua kelihatan sama lo. Sebenarnya Tuhan udah atur jodoh lo. Gue tahu lo bakal begini. Gue gak gila. Siapa yang nikah? Anak muda sekarang gak ngerti. Nikah cuma karena kebelet. Jomblo itu enak tahu. Santai aja, dengerin dulu sampai habis. Nikahnya cuma formalitas doang. Ikutin prosesnya aja. Abis nikah bebas mau ngapain. Yang penting abis nikah nanti, petir gak akan nyamber elu. Iya deh iya. Udah 1000 kali lo bilang gini. Kenapa hidup gue sengsara banget? Lapor, ada jejak Kaisar terdeteksi. Kemungkinan besar di Gunung Wanyun. Turunnya sang Kaisar. Suci langit dan bumi. Sekt Lingyun pasti selamat.
Buru-buru temui Kaisar. Tapi ketua sekte Suetian belum pulang. Tunggu dia dulu. Jangan ditunggu. Dia makin semena-mena. Cuma cari nama dan harta. Halau Teras Bega ini. Bakal hancur sendiri nanti. Cepetan berangkat. Selamat datang. Selamat datang. Selama. Selama. Silakan masuk. Hei, terima kasih. Haha, ya, ini dia. Vivi sedang sangat beruntung. Sekejap saja, dia langsung jadi permaisuri. Kita teman sekelas harus mengandalkannya. Dulu Wei Wei itu putri sekolah. Masuk keluarga kaya tinggal menunggu waktu. Tapi siapa sangka, dia malah menikahi kaisar legendaris. Aku iri sekali. Hei, itu kan saudari Wei Wei, kenapa dia terlihat murung? Kamu tidak tahu? Vivi dan dia saudara tiri. Sejak ibu suri keluarga Su meninggal, dia dan Wei Wei selalu bermusuhan. Sekarang, dia cuma bisa lihat Wei Wei jadi permaisuri. Mungkin dia senang? Oh begitu. Kalau dia tidak akur dengan Wei Wei, haruskah kita bertindak? Permisi, apakah kau saudari Wei Wei? Memangnya? Kami teman kuliah Wei Wei. Silakan cari tempat duduk dulu. Acara pernikahan sebentar lagi mulai. Kami tidak usah. Duduk dekat bintang sial itu, nanti ketularan sial bagaimana? Tidak worth it. Maksudmu apa? Masa tidak tahu sendiri? Kau dan Vivi bersaudara. Tapi sekarang nasibmu bagai langit dan bumi. Kabarnya kau hampir mati kemarin. Kau ini kan bintang sial. Ini bukan urusanmu. Kalau berani ngomong sembarangan lagi, silakan pergi. Siapa yang berisik di sini? Wei Wei, kamu bicara apa sih? Sekarang aku harus memanggilmu Nyonya Kaisar. Iya. Salam hormat untuk Nyonya Kaisar. Tadi ramai sekali di sini. Sebenarnya ada masalah apa? YK. Kami cuma mau bicara dengan nona kedua, tapi nona kedua mengusir kami. Dia sekarang saudari Nyonya Kaisar. Orang penting juga. Wajar dia meremehkan rakyat biasa seperti kita. Kurang ajar. Sunan. Aku peringatkan kamu, ini teman sekelasku. Dasar apa kamu usir mereka? Coba tanya apa yang mereka katakan padaku. Aku Dangar tadi. Mereka sebut kamu bintang sial. Wei Wei, kamu salah paham. Sunan, temanku cuma bercanda. Kamu malah mengusir mereka. Maaf, ini aku. Stop. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Harusnya kamu minta maaf ke temanku. Su Wewi, jangan keterlaluan. Aku. Iya kamu. Berani-beraninya ganggu Nyonya Kaisar. Ada apa ini? Wanita ini tadi mau memukul Nyonya Kaisar. Apa? Keterlaluan. Nyonya Benhuang adalah lambang berkah. Jika kau lukai dia, berarti menghina sang kaisar. Mana mungkin aku memaafkanmu? Sujudlah pada Nyonya Kaisar. Bersujud dan minta maaf. Sujud ya, aku bantu kamu. Sang kaisar datang. Semua menyambut sang kaisar. Tolong periksa riasanku. Permisi, istri saya siapa ya? Bukan kau si bucin waktu kuliah? Lin Xian, kenapa kamu lagi? Halo keluarga Su, siapa yang pesan antar? Hari ini hari penting putriku dan sang kaisar. Pesan antar malah mempermalukan keluarga Su, tante. Yang hadir hari ini tamu-tamu penting. Masa ada yang pesan antar? Hei, jangan salah paham. Saya bukan mengantar pesanan hari ini. Saya mau melamar calon istri saya. Bajingan, berani sekali kah? Dulu ganggu Wei Wei saja. Sudah keterlaluan. Kini Wei Wei adalah istri kaisar. Kau cari mati. Lin Xin, aku kagum cintamu padaku, tapi muka tembokmu lebih hebat lagi. Hari ini hari bahagiaku. Aku minta kau pergi. Jangan sampai aku paksa. Tunggu dulu, kau sudah menikah? Ya, tertulis jelas di buku ini. Saya ingin menikahi putri sulung keluarga Su. Jangan-jangan, kau? Beraninya kau menghina permaisuri di depan umum. Hari ini kau akan kulepaskan. Tunggu sebentar. Kau bilang namamu Lin Xian. Apa kau keturunan leluhur keluarga Lin? Pemilik perjanjian nikah ini kau? Aku tak menyangka ternyata kau. Aku juga tak menyangka ini kamu. Lupakan saja. Aku tak peduli. Cepatlah.
nanti aku harus antar pesanan. Apa yang terjadi di sini? Jangan-jangan kurir ini adalah Kaisar sendiri? Tuan Su, apa yang terjadi? Semuanya, tenang saja. Dahulu kala, keluarga Su memang punya perjanjian nikah dengan leluhur keluarga Lin. Keluarga Su selalu menjunjung integritas. Jadi kita tak boleh menyesali pernikahan ini. Nan, temui calon suamimu. Haha. Sunan, selamat dapat suami kurir. Kau tak perlu khawatir kelaparan lagi. Dua saudari Sebu. Satu nikah dengan kaisar, satu nikah dengan kurir. Beda jauh sekali. Ini namanya karma. Sapu bintang dan kurir. Jodoh yang ditakdirkan surga. Haha. Nanan, kemarilah, keluarga Su paling jujur. Bahkan jika kurir, pengemis pun kau harus nikahi. Panggil nona itu. Tak perlu, aku bisa sendiri. Kau menyelamatkanku. Dan juga bertenangan dengan keluarga Su. Aku mau menikahimu. Kenapa masih diam? Cepat beri tepuk tangan. Nona kedua keluarga Su dapat suami baik. Nona Su, selamat. Selamat, kurir ini juga bermartabat. Kau tak akan sengsara aikitya. Kau bisa nikahi Nona Su. Ini rezekimu. Cepat sujud pada leluhur. Tunggu, ini tidak benar. Surat nikah ini jelas menyebut aku harus menikahi putri sulung keluarga Su. Tapi ku dengar dia memanggilmu adik. Seharusnya aku menikahi dia. Curir Beau. Beresekeleun hak pilih-pilih di sini, mau jadi menantu keluarga Su? Njampi. Masih ngeluh? Kamu cuma kurir. Bisa nemplok ke keluarga Su aja udah untung. Ini rezeki 7 turunan buatmu. Masih aja pilih-pilih. Sakjagoan lu? Wei Wei itu istri kaisar. Berani saingan sama kaisar? Kaisar baik atau hantu, gue gak peduli. Surat nikah bilang gue harus kawin anak sulung Su. Dewa turun pun gak bakal ganti. Ayo kita bersin sekarang. Atau keluarga, Su kina kutak dua. Berani menghina kaisar? Buka mulutnya, cungkil lidahnya. Diam, aku cuma ngasih tahu. Ini untuk kebaikan keluarga Su. Kalau keluarga Su ingkar janji hari ini, bakal kiamat. Gak bakal ada sisa dari keluarga ini. Diam kau. Dasar sampah. Aku masih sabar karena ingin menyelamatkan putriku. Sudah berkali-kali kau uji kesabaranku. Tapi kau malah makin menjadi. Hari ini kau kubabat habis. Dia menghina kaisar. Sebelum kaisar datang, lebih baik hancurkan mayat hidup ini. Sebagai bukti kesetiaan pada kaisar. Kuma kau? Lin Xian, kau memang licik. Tapi ini markas besar. Semuayang Adir di sini. Adalah pemimpin klan terkuat. Satu saja bisa membuatmu babak belur. Kaisar Libai, aku akan menghabisi demi kaisar hari ini. Wah, kuat sekali. Apa ini Ali dua? Liwe. Kapan kau mencapai realm profon? Luar biasa. Di usia muda, dia sudah mencapai realm kebijaksanaan. Wei Wei, teman sekelasmu luar biasa. Li Wei memang latih bela diri sejak kecil. Dia bakat terbaik di generasi muda keluarga Li. Pemimpin paling berbakat dalam 50 tahun terakhir. Pencapaian bela dirinya, mana mungkin kau pahami. Si pengantar bau tak berguna? Dasar Sim, berlutut dan minta ampun sekarang. Aku bisa pertimbangkan membiarkanmu mati tenang. Kau terlalu lima. Tak cukup menghangatkanku. Cari lawan yang lebih kuat. Di mataku kau hanyalah lemah seperti semut. Bejingit, berani bicara sembarangan saat hendak mati. Hari ini ku tunjukkan siapa semutnya. Dawn. Apalagi yang kau tunggu? Ayo serang bersama. Kaisar pembasmi anugerah pasti memberi hadiah. Biar ku coba dulu. Aku juga ikut. Siapa di sana? Hellier. Bajingan, ilmu sihir apa yang kau miliki? Ayah, jika kau tak mangkul lagi, anakmu benar-benar dianggap monster. Haha. NAK, sejak kapan watakmu jadi sebaik ini? Bukankah kau selalu ajarkan harmoni itu penting? Harmony itu berharga bagi keluarga sendiri. Pengkhianat seperti ini harus kau hajar. Lon tetua. Siapa yang kau maksud? Aku sekarang istri kaisar. Jika tuan tahu kau berkata begitu padaku, kira-kira apa yang akan dia lakukan padamu? Jangan kira bisa mengancam kami dengan daun kering. Putriku adalah istri kaisar. Berani-beraninya kau menyentuhku? Berani kau kasar pada tuan? Doza Pantadu comme Mati. Tuan dan Nyonya Su. Keluarga Su Mu juga keluarga terpandang. Melakukan pengkhianatan seperti ini, tak ada pemelain.
Ani semua urusan kekal. Kau pikir secarik surat nikah bisa membuat putriku lepas dari kaisar, lalu menikahi kurir ini? Kalian pengkhianat. Tapi sok suci, leluhur keluarga Lin kami juga buta. Haruskah kami tahu itu? Kami biarkan keluarga Su tetap di desa. Hush. Keluarga Su bisa seperti sekarang. Semua karena kemampuan keluarga Su. Apa hubungannya dengan kalian? Jadi begini, kalian nekat langgar perjanjian. Maka tak perlu kalian ada. Sadari. Hancurkan mereka. Tunggu. Hammond, ini salah kami keluarga Su berkhianat. Aku wanita lemah, tak bisa ubah apapun. Tapi sebagai putri keluarga Su, aku ingin berusaha memperbaikinya. Apa maksudmu? Aku ingin menikah dengan keluarga Lin. Menjadi menantu keluarga Lin. Koinitiapa, Berani Komenyalakan Keluarga-Su, Menurutmu, Anya Koyangbek di Keluarga-Su, jika kau ingin jadi orang baik, kami akan memfasilitasimu. Kalau berani, umumkan di depan semua orang. Beritahu semua orang kau lepaskan segalanya. Takada Ubengan Laji Dangan Keluarga-Su. Ikuti pengantar makanan ini hidup susah. Berani, Ini cuma omong kosong. Setelah menikah kau tetap minta warisan. Masih mengincar harta keluarga Su. Pikiran licikmu. Siapayang Kobonji, Nona Su kedua. Ini cuma sandiwara. Kutanya sekali, berani atau tidak? Apa yang kutakutkan? Pikir baik-baik. Semua yang kau miliki, banyak orang memimpikannya. Kau benar-benar mau melepas semuanya? Sunan bersampai di sini. Mulai sekarang lepaskan saham dan harta keluarga Su. Menikah ke keluarga Lin tanpa apa-apa. Tak akan campur urusan keluarga Su lagi. Ke depan, miskin atau kaya, bahkan harus mengemis di jalan, aku tetap akan mengikutimu. Ayah, buku pernikahan ini jelas tidak hanya ditulis. Dasar anak nakal. Lihat apa yang rela dilakukan gadis ini. Apalagi yang harus kau ragukan? Aku benar-benar tidak menyangka. Masih ada anak perempuan sebaik dirimu di dunia. Jangan khawatir, keluarga Lin tak akan menyia-nyiakanmu. Haha. Tidak, Ayah. Jangan asal bicara. Aku hanya bisa bersatu dengan gadis yang tepat. Kita bisa. Seorang pria bisa menemukan wanita yang rela mengorbankan segalanya untanya. Bahkan tak peduli konsekuensinya. Maka dialah jodohnya. Bahkan jika harus melewati lautan pedang dan api. Bersumpahlah untuk melindunginya. Ayahku benar. Awalnya tak kusangka akan menyelamatkanmu. ITU Keputusan terbaik yang pernah kebuat. Mulai sekarang, aku, Lin Xin, akan selalu melindungimu. Bahkan jika petir menyambar, aku tak akan mundur setapak pun. Selama, Tuan. Selamat, Nyonya. Kini acara bahagia telah ditetapkan. Mari kita berpesta terlebih dahulu. Tak perlu menahan peristiwa sebelumnya. Lepaskan masa lalu. Silakan makan dan minum sepuasnya. Hei, tua bangka. Kau salah tempat, Hari ini pesta pertunangan putriku dengan kaisar. Bukan giliranmu berteriak di sini. Perjiko, Bapak seperti anak. Seluru Keluarga Bodo. Dan anak perempuan durhaka ini. Dia tak ada hubungan lagi dengan keluarga Su. Hari ini pernikahan putri sulungku dengan kaisar. Penggangguran lain tak diterima di sini. Tuan Lin, silakan pulang. Hammond, mari kita pergi dari sini. Kita tak bisa meniti dahan tinggi di sini. Iya. Barusan kau bilang ini pesta pertunangan kaisar. Jika kau tidak percaya, mau kutunjukkan surat pengangkatan dari kaisar? Ini akan membuka matamu. Tak perlu, karena ini pesta pertunangan kaisar. Berarti kita di tempat yang benar. Anakku, menantuku, apakah kalian puas dengan pesta ini? Haha Ayah, aku tahu Ayah menganjurkan hidup hemat, tapi tidak pantas kalau Ayah masih ikut makan minum di resepsi pernikahan orang. Oh Paman, pernikahan hanya formalitas belaka. Ada atau tidaknya tidak penting. Aku tidak peduli. Apa ini? Tidakkah kau dengar ucapan mereka tadi? Ini disiapkan khusus untukmu. Bukankah ini untuk kaisar? Nak, saatnya tiba untuk aku memberitahumu kebenaran. Kau adalah kaisar legendaris itu. APA. Aku ini kaisar? Kau telah melewati 9 hari tribulasi petir. Walau tubuh kaisar manusia belum muncul, tapi aura kaisarmu telah ditempa. Asal kau bermalam dengan istrimu, malam ini, kau akan menjadi kaisar sejati. Haha. Hei, orang cupu ini kaisar, kau bercanda. Paling tidak cari orang yang bisa dipercaya. Kaisar mengantar paketan. Kenapa otakmu bisa seliar ini? Aku hanya kasihan pada adik kita, dikelilingi orang-orang gila. Aku khawatir dia akan menderita. Ini tidak sesederhana itu. Orang-orang kampung ini merusak pesta tunangan. Bersikap kasar pada kaisar.
Hari ini kubuat jenazahmu utuh. Kau beruntung. Tungus suamiku datang. Dia pasti akan menyobekmu berkeping keping. Tangkap mereka. Jangan biarkan siapapun kabur. Dong Chong. Berani beraninya orang hina, ini berbuat onar. Dengarkan aku. Siapa yang berdua onar akan dibunuh tanpa empang. Kaisar ada di sini. Mengapa tidak bersujud? Kau benar-benar menganggap diri sebagai kaisar? Aku tak percaya kau bisa bunuh kami semua. Aku hitung sampai 3. Siapa yang belum bersujud? Berakhir seperti dirinya. Ça tue. 2. Tu perds un gars de Kanko. Putriku sekarang tunangan kaisar. Jangan main-main, atau kaisar takkan membiarkanmu pergi. Aku tidak percaya. Kau bisa bunuh kami semua. Apa ini hahaha? Dongchong adalah dewa pembunuh. Jika mereka tak percaya, biarkan mereka percaya. Berani. Dr. Sue, kau datang tepat waktu. Kau masih ingat aku? Tentu saja aku ingat. Bukannya waktu itu kau ingin aku jadi nenek moyangmu? Tapi Ada Sirat, aku tak punya cicit buruk sepertimu. Untuk sementara aku tak peduli padamu. Tapi waktu itu kau nodai nama guruku. Bagaimana menyelesaikannya? Siapa gurumu? Oh, sekarang aku ingat. Apakah itu pria yang bab di sebelah kanan? Kurang ajar. Kau ini apa? Guru, kedengar anak ini mencemarkan namamu. Tak mau mengaku salah. Bagaimana kau menyelesaikannya? Guru, apakah Tuan Zuan Tian? Tuan Zuan Tian telah datang. Cepat berlutut dan bersujud. Beri hormat, Tuan Xian Tian. Hadapi Tuan Zuan Tian. Mengapa tidak berlutut? Tidak takut mati. Aku terkenal rakis akan hidup dan takut mati. Kenapa tidak berlutut? Jelas dia merendahkanmu. Diam, kau boleh hina aku. Tapi kau terus mencemarkan nama tuanku. Hari ini kau harus mati. Baik, bangunlah. Kau katanya bisa menghidupkan orang mati. Itu tidak berarti. Aku hanya lebih akrab dengan maut. Aku minta seseorang darinya. Dia tetap harus beri tunjukan ini. Berani. Masih bicara sembarangan di depan tuanku. Aku. Kurasa kau punya bakat. Hari ini ku beri kau kesempatan. Bersujud dan sembah. Ikut aku. Bekerja untukku. Aku maafkan dosa besarmu hari ini. Tuan Xiantian. Ini mustahil. Dia menghina namamu. Jika tidak dihukum berat, di mana wibawa Tuan selama ini? Diam. Kau mau mengajariku cara melakukan sesuatu? Bersujud dan sembah. Setelah bersujud, kau akan jadi murid Zuantianku. Keberuntungan apa yang dimilikinya? Seharusnya dia dicabik-cabik. Nyatanya, dia jadi murid Tuan Zuan Tian. Haruskah kita hormati dia nanti? Ini berakhir. Kita baru saja menghina mereka. Jika dia jadi murid Tuan Kuan Tian. Bukanlah itu baladondam? Aku sangat iri. Mengapa rezeki besar? Ini bukan milikku? Aha. Tertawa apa? Aku tertawa karena kau bodoh. Jadikan aku murid. Apa yang akan kau ajarkan? Mengajarku cara berak? Sialan, kau cari mati. Tuan Xiantian. Kali ini kau dengar sendiri dengan telingamu. Orang ini sama sekali tidak menghargaimu. Jika kau tidak membunuh orang ini. Untuk apa menyimpannya? Sayang sekali, kemampuan yang luar biasa. Tapi kau malah mencari jelaka. Membiarkan si bodoh ini hidup adalah kesalahan. Menanta perempuan. Jangan lihat mulut busik si brengsek kesalahan ini. Tapi karakternya, kau bisa andalkan. Paman, jangan khawatir. Kurasa dia cukup baik. Sepertinya keputusanku tidak salah. Kita semua bilang, anakku dalam masalah besar. Tidakkah kau takut terbawa masalah? Sejak memutuskan menikah ke keluarga Lin, aku akan melalui API dan air bersama Kelu Argalan. Lebih baik mati berdiri, daripada berlutut. Aku tidak takut API pun. Hahaha, bagus. Sesuai dugaan dari Nyonya Kaisar. Apa yang kau bicarakan dengan mereka? Cepat selesaikan pertarungan, langsungkan pernikahan. Haha. Halo. Bagaimana kalau ku beri 3 kesempatan? Kau tidak mendengarku. Kau yang menderita. Ayo, hari ini kau akan tahu hidup lebih buruk dari mati. Tepat seperti Tuan Zuan Tian.
Kurasa karya sejati ini sudah mencapai alam surgawi. Dulu hanya dengar suami pemimpin sekte Lingyun. Tuan Bright, Kiri dan Canon. Semuanya hebat. Kini ternyata lebih kuat dari bayangan. Tuan Xuantian. Tidakkah kau biarkan dia mati, menyimpannya hidup? Lebih baik menderita daripada mati. Menyedihkan. Madalakau. Lin Xian. Kenapa si bocah ini tidak melawan? Tuan Muda, tunggu sebentar. Tuan muda terlihat baik-baik saja. Hei Tuan. Bintang-bintang bergerak. Kau ini siapa sebenarnya? Anakku bukan manusia. Mengerti? Anakku adalah dewa. Nah, begitu dong. Hei, kau dengar aku? Ayahku bilang aku dewa. Berani-beraninya kau ganggu dewa, lutut di tanah dan minta maaf. Aku dari sekte Lingyun. Tuan Bright. Menggina aku equals menggina sekte Lingyun. Sekte Lingyun ngapain? Jasa antar makanan juga? Diamlah. Dengarkan, sekte Lingyun adalah 3 sekte terbesar. Pemimpin Yi Qingluan sangat kuat dan agresif. Kau pikir pantas menyentuhnya? Ya Qinglan, namanya terdengar seperti wanita. Cukup tambah pelayan penghangat ranjang. Kalau cantik, bisa kujadikan selir. Kau keterlaluan. Nama pemimpin tak boleh kenodai. Malas berdebat denganmu. Sayang, aku paham. Kita tak perlu lanjutkan acara ini. Mending tidur lagi? Kau ini. Jangan asal bicara, banyak yang lihat. Siapa itu? Aku dan istri punya kamar pengantin. Siapa berani komentar? Baiklah. Cukup. Berhenti bicara dengan mereka. Mau hidup? Pergi. Atau mati. Bagaimana denganmu? Anakku menikah hari ini. Kau tak diundang ke sini. Pergi dari sini. Tuan Lin, jangan lupa. Hari ini pesta pertunangan putriku dengan Kaisar. Astaga, katakan kenapa kau tak percaya akapangku? Sadari biar dia. Keluarga supengsianat. Bunu Tampa en pain. Siapa, Ketua secte Lingien Telatiba. Siapa Berani Lankan. Shintian memory hormat pada Quechua sect. Apakah itu dia? Rupanya kau masih mengingatku di hatimu. Guru, kukira kau sudah melupakanku. Hambatak Barani. Sungguh ada urusan penting yang harus. Urusan penting? Demi nama atau harta? Yang mulia, maafkan hamba. Aku tahu aku salah. Laporkan pada guru. Kau salah paham pada guruku. Dia juga berpikir demi sekte Lingyun. Baru saja, guruku membela acara pertunangan yang mulia. Tapi dia dipukuli habis-habisan. Andai Tuan tak datang tepat waktu, dia mungkin sudah. Tuan siap. Ketua sekte, ucapan tabib ini benar. Hari ini pesta pertunanganku dengan Kaisar. Tapi ada yang membuat onar di sini. Tuan Xuanxian juga datang membantuku. Jangan bicara omong kosong. Kaisar adalah perwujudan dewa. Mana mungkin kau tunangannya? Sipat, jangan biar Tuan menunggu. Tuan, Lia. Ini benar. Ini surat nikah dari Kaisar. Benar, dari Kaisar. Pemimpin secte YE. Hari ini pesta pertunangan putriku dengan Kaisar. Kami tak menyangka Anda datang. Minumlah anggur pernikahan sebelum pergi. Karena ini pesta pernikahan Sang Kaisar. Aku harus tetap dan ucapkan selamat langsung pada Sang Kaisar sendiri. Yang mulia, Arab tunggu. Jika orang ini tidak dihukum hari ini, khawatirkan Anda dan semua di sini tak bisa menikmati anggur pernikahan. Laporkan pada Yang Mulia. Hari ini pernikahan Sang Kaisar, tapi ada yang buat keributan. Dan lukai aku parah. Siapa yang berani ini? Berani rusak pesta pernikahan Kaisar? Ini pelakunya. Kau sekarang pemimpin sekte. Pakai bantuan seksi itu keterlaluan. Tak masalah kau tak hormati aku. Berani perlakukan pemimpin sekte begini? Ini dosa. Itu dia. Hari ini dia tak hanya ribut di pesta pernikahanku dengan Kaisar, tapi juga melukai Tuan Xuantian. Sekarang dia lancang padamu lagi. Jika kita tak menghukumnya, khawatir pernikahan ini tak akan terlaksana. Pemimpin Ye, dia hina putriku. Nanti saat Kaisar datang, akan kulihat akhir nasibnya. Kumohon pemimpin Ye singkirkan orang ini. Jika orang ini tak dihukum, Dewa pasti tak setuju. Lebih baik hancurkan uratnya dulu. Buat hidupnya lebih sengsara dari mati. Disiksa sebagai penjelasan untuk Kaisar. Habiskan dia. Habiskan dia. Habiskan dia. Habiskan dia. Habiskan dia. Habiskan dia. Jadi,
Mau pesan makanan antar? Akan kuantarkan sendiri. Ye Qinglan, pemimpin Ming Renzong, hormat pada sang penyelamat. Penkan, lain kali ingat tanda tangan saat pesan makanan. Terima kasih. Guru sekte, apa yang terjadi di sini? Bukan aku yang membunuh Hades. Dia pelakunya. Dia, Tuan, meski kau ingin membantunya, tak perlu berbohong seperti ini, bukan? Walau anak ini punya kemampuan, tapi klaim dia yang bunuh Hades itu keterlaluan. Sangat tidak masuk akal. Dari ujung kepala sampai kaki. Suan Tian, kau sangat kurang ajar. Bawahanmu berani menuduhku. Berlututlah. Yang mulia, aku berlutut. Guru, kau mau bantu orang ini? Aku tak berkomentar. Tapi ku peringatkan, dia mengacau pesta pertunangan kaisar. Telah melakukan kesalahan besar. Apa kau akan menghukum ke demi dia? Yang mulia, ucapan Tuan Kuan Tian tepat. Kini aku istri kaisar. Bantu dia berarti melawan kaisar. Tuan, sebelum kaisar tiba, Bina Bejingin ini sekarang. Mungkin saat kaisar datang, tak hanya memaafkan kita, tapi juga mau berteman dengan kita. Guru Sekte Ye, kau orang bijak, cara memilihnya. Tak perlu ku beritahu. Sekte Suanyuan telah diwariskan lebih dari 300 tahun, selalu menjunjung tinggi nilai kebajikan. Aku adalah suzerain generasi ke-19. Mana mungkin aku berkhianat? Siapa berani melawan benefaktorku hari ini? Akan bernasib sama seperti pedang ini. Pemimpin sekte Ye, kau mau dukung orang luar dan jadi musuh kaisar? Diam kau manusia lisik. Mulai saat ini kau dikeluarkan dari sekte Lingyun. Hilang dari pandanganku segera. Kau rela melakukan ini untuk kurir? Kalau begitu aku juga akan bersikap. Mulai saat ini, aku setia pada keluarga Su. Setia pada kaisar. Dasar tambihin dinding yang lihat engin. Aku akan membunuhmu sekarang. Siapa Yang Verani? Kolankan. Mau dikubur hidup-hidup bersamanya? Rupanya kalian lupa siapa aku. Sekarang aku istri kaisar. Apa bisa sekte Lingyun lawan aku? Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini surat penunjukan kaisar untuk putri kami Wei Wei. Ditempel dengan cap kekaisaran. Ayo, siapa yang berani buat masalah? Benefaktor, kita tidak boleh lama di sini. Ayo segera pergi. Pergi? Ayah, kau yang bikin kita jadi begini. Sekarang mau bilang apa? Verani Nyako. Merampas kontrak pernikahan kaisar. Lalu apa? Beraninya kau merusak kontrak pernikahannya. Masih ada cap kaisar di sini. Kalian ingin membunuh kami. Kalian gila. Kalian semua gila. Tunggu suamiku datang. Dia akan membantai kalian semua. Jangan panik. Semua lihat dia yang merobek kontrak pernikahannya. Kita hanya perlu mengendalikan mereka. Tunggu sampai kaisar datang. Kami punya penjelasan logis. Mari lihat kemana kalian bisa lari hari ini. Penderma, merobek cap kaisar adalah dosa besar. Bawa istrimu pergi dulu. Aku akan tame mereka. Pemimpin sekte. Kami akan terima kebaikanmu. Hari ini, aku, Sunan, bisa menikahi suami yang penuh kasih. Dan bertemu orang baik sepertimu, pemimpin sekte Ye. Aku, Sunan, mati tanpa penyesalan. Istriku, meski kita belum lama berkenalan. Tapi perasaanku semakin dalam padamu. Jika di hidup ini kita tak bisa bersama, aku pasti akan menemanimu di kehidupan selanjutnya. Apa maksudmu? Ayah, apa yang kau tunggu? Lihatlah menantumu yang gelisah ini. Baiklah, menantu, jangan khawatir. Ayah akan beri penjelasan. Ini surat pengangkatan baru. Sekarang kau istri kaisar. Apa que lui argamu bermazala, buon sampaini. Kira kami bisa dibohongi? Kampungin, harus ada cap kaisar di sini. Kalau tidak, apa semua wanita bisa jadi istri kaisar? Lupa sama otaku. Aku lupa membawanya. Naik. Ini cap kaisar.
menantuku tercinta. Mulai saat ini, kau resmi menjadi menantu keluarga Lin kami, sekaligus istri sang kaisar. Lin Xian. Bukankah sudah kukatakan, aku adalah kaisar, tapi mereka tak mau percaya. Mustahil. Pasti dia palsu. Mana mungkin itu kaisar? Stempel kekaisaran tak tertandingi di dunia. Hanya kaisar dan keturunannya yang bisa menguasainya. Apakah dia benar kaisar? Kami bersujud. Putraku yang mulia sebagai kaisar bijaksana. Tapi teras dihina oleh tiku sepertimu. Apa dosamu harus kau ketahui? Paduka, empunilah Camille. Sungguh tak tahu identitas Paduka sebagai kaisar. Mon en pinquant Nyawaku. Ini semua salahnya karena dia mempermalukan kita, menyebabkan bencana bagi kita. Mohon angkat tanganmu, berikan aku hidupku. Mustahil. Awalnya, aku terima 2 perjanjian pernikahan. 1 dari keluarga Lin, 1 dari kaisar. Mana manquin au Royong Sama. Perjanjian pertama dikirim terburu-buru, tak mencantumkan identitas putraku. Jadi kutambahkan perjanjian kedua. Tak kusangka karena kelalaianku. Kini aku paham, sebenarnya kau ini APA. Bagaimana mungkin? Lin Xin, aku tahu salah. Aku sangat menyukaimu. Aku akan menikahimu sekarang. Maukah kau menikah denganku? Lin Xin, akan kuperlakukanmu baik. Jangan mendekatiku, aku sudah menikah sekarang. Kau bahkan tak layak jadi selir. Linshin Koberbohong. Di kampus kau naksirku selama 4 tahun. Bukan karena kau menyukaiku? Sudah kukatakan, aku kejar kau untuk hindari bencana petir. Mengejar layaknya, mengantarkan pesanan. Kau terlalu banyak berpikir. Keluarga Su, mereka menghina anakku. Kejahatannya pantas dihukum. Saudari-saudari, Hanggu sebentar. Hammond. harusnya kau memanggilku apa? Ayah mertua, hahaha. Aku masih satu darah dengan keluarga Su. Walau mereka tak berperisan. Tapi aku tak bisa bersikap zalim. Kumohon ayah mertua beri mereka jalan keluar. Ayah. Ibu. Menentuku, ini bukan salahku. Aku tidak membunuh mereka. Ini akibat keluarga Su langgar perjanjian pernikahan kaisar. Mereka dihukum langit. Ini konsekuensi untuk keluarga Su. Jangan salahkan siapapun. Ini semua salahmu. Jika bisa lolos dari bencana hari ini, jagalah dirimu baik-baik ke depan. Ayo, kita pergi. Ini kutukan, larilah. Dasar jalan, kau melekai kepera, akan kuambil kepalamu. Pulang dan minta maaf pada tuan. Ko. Permaisuri, kau baik-baik saja? Aku kini bagai anjing tersesat. Kau juga datang menertawakanku. Ya? Kau salah paham. Kukatakan kau adalah permaisuri, dan kau harus menjadi. Apa maksudmu? Nona Su, namaku Aoi. Selamat bergabung di klub dongren kami. Asalkan kau mau bekerja sama. Gelar permaisuri akan menjadi milikmu. Linshin. Tunggulah balas dendamku. Suami, minumlah ini. Sayang, jangan lagi. Kumohon beri aku istirahat. Kita sudah bermain-main selama sebulan. Aku tak sanggup lagi. Ayo, tahan sebentar. Berhenti bicara. Maukah kau jadi kaisar bijaksana? Minum sekarang. Ayah, kau paksa aku lakukan ini setiap hari. Apa hubungannya dengan jadi kaisar bijaksana? Kau telah melewati bencana, memiliki aura kaisar, tapi jiwamu belum berubah. Kaisar sejati, Nanana adalah jodohmu. Hanya dengan cara ini, agar kau bisa mengalami transformasi akhir. Mengapa aku harus berubah jadi kaisar? Aku sudah baik-baik saja. Saatnya ku beritahu sesuatu. Ibumu tidak meninggal karena sakit. Dia dibunuh. Siapa pelakunya? Aku akan cari dia sekarang. Ini tidak semudah itu. Pembunuh ibumu bukan dari dunia ini. Apa maksudmu? Dewa-dewa membunuh ibumu. Jika ingin balas dendam untuk ibu, hanya dengan menjadi raja bijaksana sejati, membelah gerbang surga, memancing dewa turun ke bumi, untuk membalas kematian ibu. Mungkinkah dia suatu hari jadi dewa legenda? Tidak juga.
Tempat tinggal berbeda. Kita tinggal di bumi, mereka tinggal di langit. Makanya disebut dewa. Apa bajingan itu kuat? Aura di surga ratusan kali lebih kuat dari bumi. Tentu lebih kuat dari kita. Antara surga dan bumi, ada gerbang surga dari energi spiritual langit bumi. Kekuatanmu sudah tak terkalahkan di bumi. Tapi untuk membelah gerbang surga, memancing mereka turun, melawan para dewa, hanya dengan membangkitkan tubuh sejati Kaisar bijak. Ayah, berhenti bicara. Sayang, ayo ke lantai atas. Mari kita lanjutkan. Tuan Kaisar. Ini undangan yang baru kuterima. Undangan. Undangan apa? Upacara suksesi kaisar. Surat undangan? Kapan ini diatur? Aku tak tahu. Aku tak mengatur upacara apapun. Ada yang memalsukan? Sial. Ini jebakan. Apa maksudmu? Menurut informasi yang kami dapatkan, kekuatan berpengaruh di seluruh Sia Agung. Semua menerima Indangan Serupa. Kaisar palsu berpura-pura baik memanggil para pahlawan. Maka yang palsu akan dianggap nyata, dan yang asli dianggap palsu. Cepat, beritahu kekuatan utama. Bongkar kebohongan kaisar palsu itu. Kurasa sudah terlambat. Besok adalah upacara agung. Bahkan jika kita melawan sekarang, tak ada yang percaya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kaisar palsu ingin membungkam kita. Dia tak akan melepaskan kita. Saat dia memberi perintah, kita akan diserang pahlawan dunia. Jangan khawatir, mereka hanya gerombolan perampok. NAK, besok kau akan membedah perut kaisar palsu. Lihat seberapa rekis dia. Jangan lupa pakai jubah kekaisaranmu. Aku tak akan ikut besok. Kenapa? Aku tak takut hadap mati. Tapi aku tak punya kekuatan. Aku tak mau membebani Lin Xian. Jangan khawatir, kau adalah permaisuri kaisar. Bukan orang biasa. Gadis-gadis. Guru. Kalian berempat, selama ini kau jalankan tugas permaisuri. Kini sang permaisuri asli Teledaton. Saatnya kalian jadi gadis biasa lagi. Mengerti? Nyonya, ikut kami ke suatu tempat. Perayaan besok, kalian sudah tahu harus berbuat apa. Jangan khawatir, kita sudah sampai. Semua sudah siap, hanya saja kami khawatir. Lin Xin akan segera datang. Tapi Tuan Kato. Linshin, Uruzan en Jingini. Kekuatannya memang berbeda. Aku khawatir waktunya akan tiba. Jangan khawatir. Upacara besok akan menghimpun para pahlawan. Di Mata Mereka. Kau adalah kaisar sejati. Saat itu, kau tinggal beri perintah. Bagaimana menurutmu? Mereka masih bisa lawan serangan pahlawan? Aku mengerti. Upacara suksesi besok. Ini hanya jebakan. Kita harus tunggu Lin Xin masuk. Bagus. Aku suka bekerja dengan orang pintar. Setelah besok, kalian berdua jadi kaisar dan permaisuri. Mudah saja. Terima kasih Tuan Kato. Jangan khawatir, mulai hari ini, kami akan ikuti Tuan Kato. Hormat. Mundur. Iya. Aoi, ada yang mau kau katakan? Tuan Kato. Besok akan kumpulkan semua pahlawan. Pemimpin et Madame Perak di dunia ini. Aku khawatir Li Wenjie dan Su Weiwei, dua idiot itu, akan terbongkar. C'est un gars. Kita akan sulit keluar. Aku pasang jebakan. Kau kira ini hanya untuk satu orang? Maksudmu apa? Setelah besok, seluruh negeri akhirnya akan jatuh. Ini kan nadi naga yang menghabangkan dunia langit dan bumi. Konon kaisar akan memutus nadi naga hari ini, membuka gerbang langit. Kita bisa ke langit untuk latihan kungfu. Aku serius. Energi spiritual di langit ratusan kali bumi. Jika bisa latihan di alam langit, kultivasi kita akan luar biasa. Ini anugerah kaisar untuk kita. Kita harus membalasnya nanti. Sang kaisar tiba. Hormat pada kaisar. Hormat pada nyonya kaisar. Berdiri, terima kasih. Para pemimpin, hari ini upacara suksesi suamiku. Anda datang dari jauh untuk memberi selamat. Kami sangat berterima kasih. Sebagai balasan, suamiku akan gunakan kekuatan kaisar, membelah naga,
membuka gerbang langit, agar para pemimpin bisa bolak-balik langit dan bumi. Baiklah, mulai sekarang kita bisa latihan di alam langit. Anudra Kaisar ini, kami berterima kasih. Kedepannya kami akan dukung Kaisar. Dengan segala cara, aku adalah Kaisar. Tentu harus memikirkan umat manusia. Hari ini aku akan buka gerbang langit. By Arking Senua Bersia. Hari ini aku akan membuka gerbang surga. Ayo semua bersiap. Aktingnya bagus ya, jubah naga sudah kamu kenakan. Suamiku, apa mereka sedang syuting film? Sepertinya iya. Sepertinya dia masih berperan sebagai kaisar. Sayang sekali, aktor ini aktingnya kurang meyakinkan. Bagaimana bisa kaisar senaknya? Kurang ajar. Kamu siapa? Berani menghina Kaisar? Jangan emosi, semua sudah tertipu. Yang di atas panggung itu palsu. Akulah kaisar yang sebenarnya. Apa aku tidak salah dengar? Kurir bau ini bilang kamu sang Kaisar. Kalau tidak percaya, tanya dia. Halo si palsu, jelaskan pada semua orang. Kurang ajar, cuma kurir makanan. Beranignac au menu du suamiku. Kejahatan apa ini? Wah, kamu juga di sini. Apa kamu masih merasa jadi permaisuri? Karena suamiku Kaisar. Tentu aku Nyonya Kaisar. Sayang, ada yang meniru kamu. Su Weiwei mau jadi permaisuri. Tak perlu asal cari suami. Diamco. Memalsukan Kaisar. Bersikap kasar. Mengacaukan upacara. Salah satunya cukup untuk mati ratusan kali. Tangkap mereka. Jadi kaisar tak cukup pakai jubah naga. Tubuh kaisar, bukan sol pakaian. Tapi kekuasaan. Turunlah si palsu. Dan terima hukumanmu. Tampaknya kau, si penipu, sudah datang dengan persiapan. Tapi jika kau berani sentuh suamiku, ini juga tergantung persetujuan para pemimpin yang hadir. Wahai pemuda, janganlah terlalu arogan. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika tak beretika hari ini. Ingin melawanku? Tanya dulu izin para pemimpin di sini. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Yang mulia, Yi Qinghua, pemimpin sekte Ye, kedatanganmu tepat waktu. Orang ini berpura-pura jadi kaisar dan membuat keributan. Kami akan menghabisi pencuri ini. Pemimpin sekte, Yi Qinglong memberi penghormatan pada Kaisar. Bangunlah, pemimpin sekte Ye. Abu kau keliru, bagaimana mungkin orang ini kaisar? Kalian telah tertipu. Sulit bedakan yang asli dan palsu. Aku tak menyalahkan kalian. Tapi perkataanku, Yi Qinglong, padat dipercaya. Dengan status pemimpin sekte Ye, tidak mungkin ini kebohongan. Tapi si kurir ini, dia sama sekali tak mirip Kaisar. Perkataan pemimpin sekte Ye sangat berpengaruh. Tapi bandingkan dengan aku, Shang Guanhong, Ditambah aku, Lin Waner, kurasa ini sudah cukup. pemimpin Aula Zhang Yun, dan pemimpin sekte Huajie juga datang. 3 sekte besar Xia sudah berkumpul hari ini. Ketua Shangguan, pemimpin sekte Lin, lama tak berjumpa. Pemimpin sekte Ye tetap cantik meski bertahun tak bertemu. Tapi kenapa pikiranmu jadi kacau? Bukan sekadar kebingungan biasa. Menganggap kurir sebagai kaisar. Konyol, tak takut jadi bahan tertawaan dunia? Siapa yang bingung? Siapa yang berpura-pura? Kalian berdua pasti lebih paham. Marquis Shangguan memberi penghormatan. Silakan bangun. Kamu datang tepat waktu. Andai terlambat sedikit, aksi licik mereka akan berhasil. Kini semua sudah jelas. Siapa kaisar sejati yang bijaksana? Pemimpin sekte Ye, statusmu mulia. Mengapa lakukan hal memalukan ini? Bersekongkol dengan penjahat. Memalsukan diri sebagai kaisar. Kami hampir tertipu. Apa motif kalian? Alasannya sederhana. Kupikir. Pemimpin sekte Ye ingin dudukan kaisar palsu. Lalu kendalikan pahlawan dengan nama kaisar. Dia tetap di balik layar. Un tuc me wujudkan ambizi kuazé dunia. Benar bukan, pemimpin sekte greco. Tak bisa bicara, kemampuanmu memutar balik fakta luar biasa. Dia malah mengucapkan naskahku. Tapi sudah kuduga, kalian pasti sudah siap siaga. Tapi tak kusangka, bisa merebut dukungan Chang Yunhol dan Huajian. Ini benar-benar di luar dugaan. Paduka Kaisar, jangan terus berdebat. Cukup tunjukkan segel Kaisar bijaksana. Untuk membuktikan siapa asli dan palsu. Benar. Hampir saja lupa, jika dia kaisar sejati. Suruh dia tunjukkan segel kaisar. Buka mata kalian. Stempel kaisar ada pada suamiku. Tapi bagaimana bisa kita tunjukkan sembarangan? Tapi aku punya rencana untuk membuktikan siapa yang asli dan siapa palsu. Benarkah? Kalau budget ketakan. Sebagai istri kaisar,
Pastinya bukan orang sembarangan. Aku ingin tantang si palsu ini berani lawanku. Hanya kau? Jangan mimpi, kau tak sadar kemampuanmu? Karisma yang begitu kuat, pantaslah sebagai Nyonya Kaisar. Cuma trik begini, sudah bikin kita manusia iri. Ana. Dia jelas manusia biasa sebelumnya. Cuma dalam sebulan. Kok bisa seganas ini? Beranikah si palsu ini lawan aku? Ini air suci salju. Minum-la. Akan memberimu tata krama tertinggi sementara. Nanti suasana akan lebih meyakinkan. Terima kasih, Nona Aoi. Apa? Pepperoni? Jangan mengaku Nyonya Kaisar kalau tak paham. Kalau begitu, biar semua yang menilai. Anak 3 tahan pun tak perkaya. Nyonya, jangan terjebak tipuannya. Biarkan aku yang hadapi dulu. Tidak. Mereka benar. Sebagai istri kaisar, mana mungkin aku perempuan biasa? Kalau begitu, aku akan beradu dengan si penipu ini. Kau duluan. Paduka Kaisar. Tahan nyonya ini. Baik, nyonya mustahil melawannya. Hei, tidak apa. Bahkan jika dia meninggal, aku akan menikahi yang lain saja. Apa? Sunan, kita di sini hari ini. Harus ada keputusan antara kita. Nyonya waspadalah akan hal itu. Kerajaan Peritana. Tak kusangka Nyonya punya kemampuan sehebat ini. Itu mustahil. Kau jelas tidak mengerti ilmu bela diri. Kau sendiri yang mengatakannya tadi. Sebagai istri kaisar. Mana mungkin orang biasa? Nyonya Kaisar memiliki kekuatan alam. Satu untuk setiap gadis. Kembalikan semua kekuatan mereka ke pemilik aslinya. Bagaimana rasanya? Apa lagi yang mau kau katakan? Istriku sedang tidak enak badan hari ini. Jadi kau hanya beruntung menang. Tapi ini hanya membuktikan Nyonya Kaisar tak terkalahkan. Bagaimana kau bisa buktikan ada yang salah dengan identitas istriku? Kau masih saja membantah. Aku takkan berdebat denganmu. Bahkan jika yang kau katakan benar, istri Kaisar tak mungkin tak terkalahkan di dunia. Tapi Kaisar selalu bisa. Apa maksudmu? Karena kau mengaku sebagai Kaisar. Mari kita uji 2 jurus sekarang. Aku memang bukan tandinganmu, benar kan? Kau ingin bertarung? Mengapa aku harus dengar katamu? Bukankah Kaisar sejatimu? Beraninya kau menghindar sekarang. Pinakat. Jika tidak berani, akui kau palsu. Bagus. Bagus, kau memang hebat. Lumayan. Ada pepatah kuno, tidak perlu pisau untuk membunuh ayam. Jika setiap penantang harus diladeni Kaisar, maka status Kaisar tak berarti. Ingin menantang Kaisar? Lewati kami dulu. Rupanya dalangnya ada di belakang layar. APA, kau mau jadi tamennya? Berpura-pura jadi Kaisar dan buat keributan. Kau pikir para pendekar di sini setuju? Para que tu as. Orang ini punya niat tersembunyi. Satu kejahatan pantas dihukum. Jika tidak sekarang, pintu surga tak akan terbuka lagi. Benar, dia sengaja membuat masalah. Jelas ingin halangi kita masuk surga. Serbu bersama. You know. Ini bukan segel Yuzulku. Segel King Zulku juga kembali. Segel Yuzulku pun kembali. Selamat para pemimpin. Segel yang hilang telah kembali. Sisanya ada di sini. Cari sendiri. Ayah, APA yang kalakukan? Siapa kau? Aku ayah Kaisar. Ayah, kenapa ayah di sini? Hahaha, penjajah asing ini. Sejak beberapa tahun lalu, mereka merencanakan invasi. Aku sudah memantau mereka lama sekali. Hari ini saatnya mengakhiri konspirasi ini. Ergo, tak kau kenali aku? Kau sang ketua? Benar sang ketua? Aku tak menyangka kau masih hidup. Ketua aliansi? Apa? Pemain Persil Atantita. Tiba-tiba pensiun 10 tahun lalu. Tak Kuzanka Diamakulagi Harini. Inilah sang pemimpin. Apa-apaan ini? Ayah, bagaimana aku hidup 20 tahun lamanya? Tak kusangka ayah punya identitas hebat. Kalau ayah tidak hebat, bagaimana punya anak hebat sepertimu? Berdiri, cepat berdiri. Oh, itu benar juga. Ayah pahlawan, anak pahlawan.
Bukan cuma identitas yang kuat, kami berdua pria tercantik di dunia. Satu-satunya pria tampan sejagat. Gelar ini pantas untuk kami. Jaga image kita. Nyonya, apa mereka selalu sesombong ini? Aku tidak tahu. Aku baru menikah beberapa hari lalu. Tapi kelakuan mereka memang ada alasannya. Ketua aliansi ini, kenapa segel hilang kami ada padamu? Segelmu sebenarnya tidak hilang, cuma dicuri seseorang. Siapa pelakunya? Cek sendiri segelnya, kau akan tahu. Ini lambang bangsa asing. Jadi kalian dalang di balik semua ini. Jika 96 segel kami jatuh ke tangan musuh, nantinya, segel ini bisa digunakan untuk mobilisasi pasukan. Akibatnya tak terbayangkan. Omong kosong, begini aja. Begini, rekan-rekan, tenang saja. Apa yang terlihat belum tentu nyata. Ketua ruangan, buktinya sudah jelas. Masa masih bisa salah? Apa kalian pernah dengar? Pencuri teriak, tangkap pencuri. Maksudmu apa? Mungkinkah ada kemungkinan? Jelas ada yang mencuri segelnya, lalu memanipulasinya. La lune menue du au Ranlin, Père Catane que tu as rue en Gambonard. Kami selalu bertindak terang-terangan. Mana Minquin Camille Berbu Alisic. Jika memang kami yang lakukan, tak mungkin kami datang jauh-jauh menemui Kaisar. Benar. Katosan dan Toshinaka selalu jadi temanku. Sebagai Kaisar, kubuktikan mereka tak bersalah. Licik sekali memutarbalikkan fakta. Komandan, pikirkan baik-baik. Pimpinan kalian, apa dia benar-benar orang baik? Tak perlu banyak bicara lagi. Mestikan kau meragakannya? Satu sisi ada kaisar, sisi lain ada pimpinan. Harus percaya siapa? Tetaplah percaya pada pimpinan. Dupa memberitahu semua untuk kelancaran upacara ini. Quand j'entends d'anu action secte Camille. Semua pasukan sudah dimobilisasi. Di perjalanan, jangan percaya omongan Tuan Kato. Semua harus percaya. 300 000 pas du camp. Kalian mengancam kami. Jangan salah paham, kami juga baik hati. Para pemimpin berkumpul di sini hari ini. Agar kalian tak perlu khawatir. Kami sengaja menambah pasukan ke wilayah kalian. Menjaga rumah kalian. Keperat. Kalian renda dan tak tahu malu. Sudahlah, jangan banyak bicara. Von Amerika. Tenang. Ini hanya trik kecil, seperti yang kuduga. Sheng Wan Hong, Lin Warner. Lihat apa ini. Ini jimat Chang Yuntang kami. Bagaimana bisa kalian memilikinya? Jimat suku kami. Jangan sok hebat, aku ingin mengambil jimatmu. Semudah ITU, jika tak punya jimat, bagaimana menggator pasukan? Kalian tak bisa membujukku untuk menyerah begitu saja. Meski tanpa jimat sekalipun, kalian harus mati di sini. Aku lihat siapa yang berani. Ada pepatah, menebus kesalahan. Chang Yuntang adalah sekte negara kami. Kupikir kalian hanya bingung sesaat. Bertaubatlah sekarang, belum terlambat. Berhenti bicara omong kosong. Apapun katamu, kalian harus mati. Apa kabar? Kalian memang tidak bisa ditebak. Hanya dengan dua bajingan ini. Mau melawan kami? Kobachi Azura. Asura, bukankah itu monster dari neraka? Ya, Asura berasal dari neraka. Tapi seseorang membunuh murid kesayangannya. Jadi dia datang untuk balas dendam. Benar, ini Asura. Kato, kau hila? Kau memanggilnya dari neraka. Kau tahu akibatnya? Tentu saja aku tahu. Semua orang di ruangan ini akan mati di sini. Kaisar, Anda pemimpin umat manusia. Anda harus melindungi kami hari ini. Tuan Kato, apa yang terjadi? Apa kau tidak mengerti? Orang ini bukan kaisar sama sekali. Ini semua tipu muslihat anjing-anjing ini. Dia memakai nama kaisar palsu. Mengumpulkan pemimpin terbaik negeri. Hanya ingin melahap seluruh negeri kita. Omong kosong. Aku adalah kaisar. Nona Aoi, Diaijo. Mati bukanlah hal yang disesali. Nona Aoi. Jangan bunuh aku rela memakai lengan baju selamanya.
Tolong Jangan Bunuaku. Di Daxia ada pepatah, burung bersembunyi dengan busur. Keberadaanmu sudah tak berarti lagi. Tidak. Dia yang melakukan ini padamu. Kenapa kau masih membantunya? Dia saudariku. Sekalipun salah, harus dihukum mati. Bukan Urizan orang luar untuk melakukannya. Kalau begitu, saudari. Akan kuantarkan kalian berdua pergi. Nyone Hatifti. Apakah muridku Hades kau bunuh? Rupanya Hades adalah murid Asura. Hades tak terkalahkan. Tak ada yang tahu asal-usulnya. Tak disangka, dia sama sekali bukan manusia. Adik sepetlah, kau bikin tandingan monster ini. Kau pikir kaisarmu itu kura-kura pengecut? Dia benar-benar kaisar? Kalian orang Sia Agung benar-benar bodoh. Bahkan tak bisa bedakan yang asli dan palsu. Menganggap boneka didikan Dongren kami sebagai kaisar. Berkelahi dengan kaisar sungguhan. Sangat menggelikan. Wah, kaisar, kami memang bodoh. Hampir tertipu oleh enak-enak anjing ini. Mohon hukum kami juga. Hukum kami juga. Orang tak tahu itu tak bersalah. Berdiri. Terima kasih kaisar. Laporkan pada kaisar. Aku melakukan kesalahan besar. Kini rela bertaruh nyawa, meski harus hancur hari ini. Aku tetap lawan anjing-anjing kesel ini. Saudara-saudara, apa masih diam saja? Serang mereka. Ayo, maju. Asura tak ada di nerakamu. Bertahanlah, datanglah menghantui kami. Kau akan dikutuk Tuhan. Petaka hahaha. Aku Asura reinkarnasi abadi. Sudah kuasai kekuatan alam baka. Pertama hancurkan dunia, lalu tebas langit lagi. Mulai sekarang, aku penguasa 3 alam. Apa itu petaka? Nada bicaramu besar sekali. Tapi karena aku kaisar, kau lukai rakyatku hari ini. Hari ini kuhancurkan kau. Kalau begitu izinkan aku tantamu. Balas dendam untuk muridku. UPS, hanya monster bisa jadi 10.000 jiwa. Daripada lawannya, Javi Ibris. Ayah, lindungi mereka. Aku yang urus dia. Suamiku, aku bantu kau. Jangan nekat. Biar aku lawan. Kini Chiraja bijaksana dan Chiraja hantu telah bersatu. Siapapun yang dekat akan mati. Lalu harus bagaimana? Kau tak bisa diam lihat kaisar tewas, kan? Kini hanya kilau darah di tubuh asli kaisar yang tersisa. Jika tidak, dia akan gagal. Lalu bagaimana cara bantu tubuh asli kaisar? Semua yang harus kulakukan sudah selesai. Semua cobaan yang harus dihadapi sudah terlewati. Kini hanya harapan akan kesuksesan anakku yang tersisa. Tapi harapan ini terlalu tipis. Sayang anakku harus mati begini. Linkson, Kamu tak bisa pergi sekarang. Apa kau mau mati sekarang? Apa yang terjadi di sini? Kau pikir kaisar itu orang biasa? Kau pikir hanya itu saja? Bisa apa kau lakukan padaku? Aku akan hidup abadi, mengumpulkan aura neraka. Sebentar lagi, tubuhmu akan meleleh perlahan, lalu terbakar habis. Serang Miraka. Semuanya sudah mati. Lebih baik mati terhormat. Lawan mereka, kau menuju kematianmu. Atau nanti kulakukan sendiri. Neraka sudah hancur, bahkan baja. Cuma mendekat, akan lenyap seketika. AYK. Kita tak sanggap lawan Azura. Tak bisakah kita habisi dua anjing ini? Sebagai pemimpin, mari bina dua anjing ini dulu. Tuan Shura sudah lama mengantisipasi ini. Penghalang neraka adalah dipasang. Naiklah jika kau tak takut mati. Bajingan ITU pasti mati hari ini. Aku akan tewas dalam perjalanan menuju pertempuran. Wah, Apa benar tak ada Caroline? sudah kuhitung. Aku juga tak memperhitungkan. Berani-beraninya mereka membuka gerbang neraka. Dunia akan diterjang kekacauan. Kato juga bagian dari umat manusia. Kau pikir bisa lolos dari malapetaka ini? Umat manusia? Aku tak pernah anggap diri manusia. Alangkah enaknya jadi monster.
Mengapa harus jadi manusia? Kita semua adalah monster. Haha, dit Kanakita. Paman. Apa selama dia tunjukkan wujud kaisar sejati? Ada cara untuk menghancurkannya. Selama anakku jadi raja sejati, jangan bilang dia cuma asura. Hanya semua hantu neraka yang keluar harus dimusnahkan. Ngomong gitu sekarang buat apa? Ayo bersatu. Ujung-ujungnya kita juga mati. Temani Lin Xian. Cuma itu saja. Ikuti perintahku. Kaisar, Paman. Aku mungkin bisa paksa dia tunjuk wujud asli. Gimana? Aku tak yakin ini berhasil, tapi bisa dicoba. Lekukin. Semua keluarkan HP. Cepetan, Mau apa? jangan banyak tanya. Keluarkan sekarang. Kau lebih kuat dari yang kukira. Sayang bertahan lebih lama percuma. Nama terakhir orang mati. Mari lihat dunia sekali lagi. Peringatan, pesananmu mau kedaluarsa. Peringatan, pesananmu mau kedaluarsa. Lishing, Kuribao, pesananmu mau kedaluarsa. Aku melaporkanmu. Masih mau tanda tangan untuk pesananmu? Kalau tidak ditandatangani, saya pergi. Semai, aku bisa mati kelaparan kalau pesanan tidak diantar. Peringatan, pesananmu akan kedaluarsa. Apa kau tidak buru-buru? Para pahlawan ini sudah gila. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Begitulah sifat para pahlawan. Selalu berusaha mengisi perut. Waktunya mati, tapi buru-buru pesan makanan. Ah, Lepaskan aku, pesananku hampir kedaluarsa, kan? Saat kau sudah jadi abu, aku pasti akan melepasmu. Peringatan, pesananmu akan kedaluarsa. Peringatan, pesananmu akan kedaluarsa. Peringatan, pesananmu akan kedaluarsa. Aku ingin mengeluh padamu. Dasar brengsek. Kalau pesananku sampai kedaluarsa, ku buat nyawamu melayang. Dewa Kaisar sejati. Ayolah, ITU mustahil. Bahkan jika wujud aslimu muncul, bagaimana bisa lawan reinkarnasiku? Reinkarnasi brengsek. Buat pesananku kedaluarsa, ku mau kau mati. Tinju Sang Kaisar. Buat pesananku kedaluarsa. Buat pesananku kedaluarsa. Buat pesananku kedaluarsa. Matilah untukku. Matilah. Kau baikin aku time out. Kau baikin aku time out. Kau baikin aku time out. pesanan kedaluarsa. Apa konsekuensinya parah? Ayah, dia nggak akan menyiksaku nanti, ya kan? Menantu baik, jangan khawatir. Dia takkan menyiksamu. Dia cuma menyiksaku. Hahaha. Gak apa-apa. Aku udah terbiasa, hahaha. Tingkah anjing, masih mau kabur? Saudaraku, serahkan padaku. Baikin pesananku time out. Baikin pesananku time out. Matilah kau. Jorok banget. Sayang, Kau harus jadi saksiku. Ini semua gara-gara anjing ini. Baikin pesananku time out. Berani-beraninya kau mengeluh? sayang, kau tampan sekali pakai baju ini. Oh, aku pergi dulu. Kenapa seragam deliveranku jadi begini? Sin Air, selamat atas transformasimu jadi kaisar bijaksana. Ambil pisau ini dan hancurkan gerbang surga. Balas dendam ibumu. Gerbang sudah terbuka, tapi aura di atas sana tak biasa. Mereka terlihat sangat memusuhi. Dewa-dewa tak setinggi yang kita bayangkan. Mereka membantai kita, mengekakin negeriku. Kini saatnya kita manusia melawan. Para jenderal, patuh masuk surga bersama putra kaisar manusia. You know. APA. Pesananku time out lagi. Kalian main dulu. Aku buruan antar pesanan. Dah. Kurang ajar. Damn it.